Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mental entrepreneur ini sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam kondisi kita terkena yang namanya wabah pandemi ini gitu. Nah, ada yang ingin saya sharing itu, banyak orang yang akhirnya melakukan aktivitas yang karena tidak memetakan, ya, akhirnya banyak kena petaka gitu, ya. Karena nggak pakai memetakan diri terhadap kondisi krisis, akhirnya banyak melakukan aktivitas yang relatif tidak sesuai dengan kondisinya gitu. Yang kedua, nanti juga kita dalamnya lagi bahwa entrepreneur itu tidak hanya mutlak hanya untuk yang namanya usaha, tetapi dia dibutuhkan juga untuk berbagai aktivitas-aktivitas yang lain. Karena ternyata entrepreneur atau sering diterjemahkan wirausaha itu ternyata bukan sekedar usaha, ada kata wiranya di situ. Dan juga kadang-kala suka dipahami wirausaha itu seakan-akan kalau orang yang baru mulai bisnis gitu. Karena memang wira itu kan identik dengan kepahlawanan, identik dengan pengorbanan, identik dengan perjuangan. Seakan-akan kalau yang namanya wirausaha itu biasanya pengusaha kecil atau orang yang baru mulai usaha. Padahal wirausaha itu dibutuhkan bukan hanya orang yang baru mulai usaha, perusahaan yang sudah jalan lama pun ya tetap dia harus punya mental wirausaha gitu. Harus ada perjuangan. Nah, kondisi COVID-19 ini sebenarnya dia menjadi sesuatu yang berharga buat semua usaha. Karena di situ akan jadi semacam ujian, apakah sebenarnya bisnisnya itu benar-benar bisnis atau tidak gitu. Ya. Karena kalau kita perhatikan sering sekali banyak bisnis di Indonesia yang dia itu tidak mempunyai usia yang panjang bisnisnya. Kenapa? Karena bisnisnya suka nempel dengan kekuasaan gitu. Jadi bisnisnya itu panjang sekali, nampak sukses sekali, ya kan biasanya di rejim tertentu. Ganti rejim, bisnisnya ikut ini apa? Ikut nyungsep gitu. Ya, ikut nggak berkembang gitu. Karena dia tergantung sekali dengan kekuasaan. Yang kedua, ada juga bisnisnya itu merupakan bagian dari sebuah, ada yang disebut dengan proxy war. Proxy war itu kayak perang tapi perang nggak langsung gitu. Jadi ada bagian di negara kita ini dia sangat tergantung ke perkembangan situasi global. Kalau globalnya gonjang-ganjing ya dia ikut gonjang-ganjing karena dia bagian dari proxy war itu. Nah, dan yang menarik lagi, relatif bisnis-bisnis di Indonesia, kelihatannya padahal di Indonesia belum ada yang namanya undang-undang tentang korupsi di sektor swasta. Tetapi selalu saja, setiap ada kasus korupsi, swastanya itu ikut terlibat gitu. Nah, ini ada fenomena yang menunjukkan sebenarnya ada kemampuan entrepreneur yang tidak terbangun. Karena bisa jadi dia lupa esensi dari entrepreneur. Seakan-akan entrepreneur itu sebatas orang yang baru mulai, tapi sesuatu yang harus terus-menerus dikembangkan gitu. Nah, wirausaha itu berarti ada unsur, kalau berbagai teori yang saya baca, ya teori nggak usah disampaikan di sini ya, karena bukan kuliah, sharing saja yang intinya. Itu selalu semua identik dengan penciptaan nilai gitu. Ya. Bagaimana kita harus bisa menciptakan nilai. Nilai itu value, tapi bukan nilai-nilai semacam kayak baik buruk, tapi lebih ke bagaimana didefinisikan sebagai manfaat, ya, benefit dibagi resiko. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sebanyak mungkin manfaat dibagi dengan risiko seminimal mungkin, manfaat sebanyak mungkin. Nah, jadi sekarang
banyak buku yang lebih membahas tentang value, sampai manajemen pun banyak ada yang namanya buku khusus tentang manajemen berbasis value, jadi value based management. Jadi segala sesuatunya sekarang lebih mengarah ke bagaimana bukan sekedar bisnis itu jualan untung banyak, tetapi orang mulai berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin dan meminimalisasi resiko. Itu akhirnya dia akan mencapai nilai yang tinggi. Jadi yang dikejarnya itu sekarang nilai. Tetapi itu berlaku kadangkala hanya di perusahaan-perusahaan yang sudah paham tentang entrepreneur itu. Kalau tidak paham tentang entrepreneur, dia akan tidak memperhatikan itu. Yang penting dengan secara berjalannya waktu, duitnya tambah banyak, nggak tahu dia memberikan manfaat atau tidak gitu. Nah, entrepreneur ini mudah-mudahan kalau didalami tidak hanya berlaku untuk pengusaha, tapi untuk kayak ASN, ya untuk pegawai juga ya. Kalau dia pegawai dia butuh entrepreneur atau sering disebut sebagai intrapreneur gitu. Nah, saya ada konsep yang mau di-sharing, terlihat nggak ya? Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada dua yang harus kita perhatikan di zaman sekarang ini ya. Jadi mudah-mudahan kalau yang punya mental entrepreneur menghadapi COVID-19 itu hidupnya akan nyantai aja gitu. Nyantai itu dia punya pekerjaan yang nyata ditambah nyata dan jadi nyantai ya. Dia tidak terpengaruh oleh realitas gitu kan. Karena apa? Karena dia punya idealisme, idealisme. Jadi ada dua yang harus diperhatikan, yang didorong dari dalam ya. Ini yang sebenarnya saya sih sering spesialisasinya bagaimana membangun sebuah keunggulan yang datangnya dari dalam, bukan dari luar. Ini membangkitkan kekuatan bagaimana bisa memaksimalkan kita mengakses nurani kita. Di sini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tidak akan pernah kehabisan ide, kita tidak akan pernah kehabisan produk-produk kreatif, terobosan-terobosan, inovasi, karena di situ ada sumber ilmu, di situ ada sumber rezeki, di situ ada sumber energi. Sebenarnya kalau orang yang bisa mengakses ke internal itu, energinya luar biasa. Jadi sebenarnya entrepreneur itu ada kaitannya dengan energi yang dimiliki orang itu. Ada orang yang kayaknya energinya nggak habis-habis, dia terus punya ide-ide luar biasa, dia punya karya-karya luar biasa, selalu dia punya peluang-peluang yang selalu dia bisa ciptakan terus-menerus gitu kan. Itu karena dia mengakses ke dalam jiwa, yang di jiwanya itu kalau didalami lebih jauh, di situ dia jiwa itu punya daya pikir, daya kritis juga, dan sangat luar biasa. Nah, kalau di pelatihan itu kita suka sampai benar-benar bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa, dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan kemampuan, saya sering menyebutnya sebagai sebuah sa'i ya. Sa'i punya kemampuan sugesti, asosiasi, dan imajinasi gitu. Itu rahasia dahsyat yang seperti layaknya Siti Hajar yang pada saat dia ditinggal oleh Nabi Ibrahim, dia melakukan sa'i. Dia 7 kali bolak-balik ke sana kemari, ya. Akhirnya keluar air Zam-Zam air yang sangat luar biasa. Jadi kadangkala saya suka heran, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan yang luar biasa, ada kaitannya kayaknya dengan angka 7 gitu. Coba bayangkan, keajaiban dunia ada berapa? Ada 7, ya. Kalau kita tawaf, 7 keliling. Sa'i tadi itu 7 kali bolak-balik, ya. Jadi 7 itu
identik dengan hal yang luar biasa. Makanya kalaupun ada orang yang masalahnya saking pusingnya luar biasa, suka disebut pusingnya 7 keliling gitu kan. Dan juga kadangkala obatnya pun sama, obat bintang 7 gitu. Jadi kesannya 7 itu selalu identik kaitannya dengan sesuatu yang luar biasa, dan itu pendalaman khusus dahsyat sekali karena ternyata itu ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengakses nurani kita atau tidak. Nah, orang-orang yang dia bisa mengakses nurani, nah, relatif adalah orang-orang yang dia pasti akan hidupnya ini ingin bermakna, punya sesuatu yang bisa diberikan buat kehidupan, dia akan terus-menerus punya nilai, bagaimana dia menghasilkan terus-menerus benefit dan meminimalisasikan resiko. Bagaimana hidup dia, bisnis dia, kegiatan dia, itu selalu memberikan manfaat. Dan bagaimana orang tidak pernah dirugikan oleh dia, tidak pernah mengalami sesuatu yang negatif dari dia. Itu tataran idealisme. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa terus-menerus bisa mengakses nurani itu jaminannya adalah dia memiliki kemampuan untuk selalu regenerating dan reinventing. Nah, ini adalah dua hal yang harus dimiliki oleh kita dalam situasi krisis seperti ini, yaitu kemampuan untuk regenerating, bagaimana mengembangkan yang ada, mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi suatu bentuk yang lain, ya, yang dia bisa tetap eksis di dalam situasi yang sekarang ini, atau dia bisa melakukan reinventing, menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sama sekali tidak ada. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya idealisme. Ada sesuatu yang mau dia wujudkan. Itu dari dalam. Nah, dari luarnya, ya, entrepreneur itu dia selalu memperhatikan lingkungan, melakukan trend watching, perkembangan situasi, ada perubahan apa. Malah kalau bisa, dia sudah berpikir jauh-jauh hari sebelum orang lain berpikir. Itulah yang ada kemampuan yang namanya kemampuan imajinasi, asosiasi dan imajinasi. Ilmu asosiasi imajinasi itu luar biasa karena bisa membentuk kita bisa seakan-akan pergi ke masa depan, sehingga yang dia baca bukan hanya situasi sekarang saja, prediksi-prediksi kemungkinan ke depan pun dia bisa baca. Itu adalah yang disebut dengan trend watching. Dia bisa bukan sekedar membaca situasi sekarang, tapi dia pandai membaca situasi yang ke depan. Sehingga dia relatif mempunyai kejelasan terhadap lingkungan. Dia bisa melakukan pemetaan terhadap situasi yang ada, dan lewat pemetaan yang bagus itu, dia akhirnya bisa menciptakan yang namanya nilai. Nah, jadi kunci entrepreneur ya adalah dinilai. Karena kita lihat ya, semua ahli-ahli entrepreneur selalu berbicara, dia tidak pernah entrepreneur itu dikaitkan dengan perusahaan atau usaha. Selalu dikaitkan adalah dengan kemampuan inovasi atau kemampuan untuk menghasilkan nilai tadi dan kemandirian bisnisnya. Nah, makanya sebagai seorang entrepreneur itu harus punya mental yang mentalnya itu, jadi kalau dari John Stoll itu ada 3 tingkatan kecerdasan menghadapi kesulitan seperti kita menghadapi COVID ini. Ada yang mentalnya quitter itu menyerah. Nah, ada juga yang mentalnya itu camper, ya berkemah. Itu adalah orang-orang yang punya mental, dia itu berjuang, tidak pernah menyerah, dan dia sampai ke puncaknya, dia berhasil, dia sukses, ya. Tetapi dia berikutnya adalah dia berkemah, dia menikmati, dia tidak menjadi entrepreneur, tidak mencari nilai baru. Apa yang terjadi?
terjadilah seperti istilah generasi pertama ini apa? Membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan gitu. Karena si yang pertama yang memulainya dia terjebak ke camper gitu. Nah, ada yang mental yang paling bagus untuk entrepreneur itu adalah mental climber, mental pendaki. Kalau pendaki itu dia sudah bangun bisnis, usaha, ya, dan sudah sampai kepada yang dia targetkan, dia akan cari puncak target yang lebih tinggi lagi. Nah, dan zaman sekarang orang lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar climber, tetapi bagaimana bisa menjadi greater, bagaimana dia menjadi orang-orang yang hebat. Ya, kalau orang hebat itu, dia itu terbukti di berbagai medan dia tetap bisa eksis, di berbagai puncak tertinggi dia tinggalkan dan dia bangun yang lain lagi, dia tetap bisa sukses. Itu berarti orang hebat gitu. Nah, itu tingkatannya. Nah, mudah-mudahan kita COVID-19 ini sebenarnya ada berkahnya buat kita untuk menguji seberapa cerdas kita menghadapi kesulitan gitu. Jadi bagi orang-orang yang punya idealisme, COVID-19 itu justru menumbuhkan adrenalin dia untuk bisa terus berkembang. Nah, itu tergantung dari seberapa energi yang dia punya dan seberapa paham dia terhadap kompetensi. Nah, dulu orang belajar, ngejar kompetensinya paling tinggi itu sampai evaluasi. Ya, ini konsep taksonomi Bloom. Sayangnya di Indonesia, saya suka mengamati berbagai kamus kompetensi yang dibuat perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar sekalipun, jarang yang dominannya di penciptaan. Dominannya relatif di bawah di sini, ya. Yang penciptaan itu jarang. Hanya sekian persen. Jadi wajar saja kalau di Indonesia itu kita itu kebanyakan pemakai, karena memang kemampuan untuk menciptakannya tidak dilatihkan di proses-proses pembelajaran, di proses-proses pelatihan. Karena seharusnya kita mulai bergeser yang tadinya di tataran di bawah di sini, naik ke tataran lebih tinggi lagi di penciptaan. Dan esensi dari entrepreneur itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan nilai. Nah, untuk menciptakan nilai ini tidak sembarangan karena dia membutuhkan energi. Nah, orang-orangnya tidak perlu semuanya harus menjadi para pencipta, tetapi minimal di dalam sebuah komunitas itu ada Pareto 20/80. Jadi misalkan kalau kita kumpulan alumni angkatan 90, nah kita sebenarnya bisa mewujudkan sesuatu yang luar biasa, tidak harus 100%-nya. Ada yang disebut Pareto 20/80, bagian 20-nya saja bergerak untuk melakukan penciptaan, biasanya yang 80-nya akan terbawa ikut maju gitu. Cuma kita harus mulai memetakan yang 20-nya itu siapa aja di angkatan 90, nah itu bisa melakukan kolaborasi, sinergi, itu pasti yang 80-nya akan ikut maju gitu. Nah, yang 20 itu ya, dia harus bergerak untuk menciptakan dan dia punya mental, punya energi yang luar biasa. Nah, energi yang luar biasa itu kalau kita dalami ya, selalu kalau energi ada kaitannya dengan yang namanya kuda, ya. Maka ada susu kuda liar itu karena kenapa disebut apa diperebutkan karena ada pengaruhnya katanya susu kuda liar. Dan kalau kita lihat mesin, kalau kita lihat ya AC dan sebagainya, ada istilah 1 PK, 2 PK power kuda. Jadi kuda suka diidentikan dengan yang namanya energi. Dan ternyata menarik, kuda itu macam-macam. Nah, ya kuda itu macam-macam. Ada yang namanya kuda itu jenis keledai.
dia itu punya kompetensi rendah dan perannya rendah. Itu jenis keledai. Nah, ada juga yang menarik. Ada yang namanya bagal. Bagal itu adalah perkawinan kuda dengan keledai. Jadi kalau ada kuda kawin dengan keledai, jadinya bagal. Nah, bagal itu menarik. Bagal itu tidak akan pernah punya keturunan. Ibaratnya dia tidak akan pernah punya legacy atau warisan buat generasi berikutnya gitu. Ya, seperti apa itu bagal? Biasanya orang-orang yang punya peran tinggi. Orangnya sibuk di mana-mana, aktivitasnya ini banyak sekali, tetapi kompetensinya rendah sehingga tidak memberikan banyak manfaat gitu. Nah, ada yang tipikal zebra, ya. Tipikal zebra itu orang yang punya kompetensi tinggi tapi perannya rendah. Dia itu luar biasa, hebat, tapi hebat hanya untuk dirinya saja. Orang lain tidak pernah merasakan kemanfaatan dari kehebatannya. Orang lain salut dengan kehebatan dia, salut dengan prestasi-prestasi dia. Semua orang hormat dengan apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia bisa capai, tetapi seperti zebra yang dia unik, luar biasa, tapi hanya di kebun binatang, jadi tontonan, dia tidak memberikan peran yang banyak, yang lain-lain tidak merasakan kehebatannya. Nah, itulah disebut dengan zebra. Nah, entrepreneur itu harus punya mental seperti kuda perang. Mental yang luar biasa, punya kompetensi tinggi, dan dia mau punya peran yang besar, punya manfaat yang luar biasa. Nah, kalau sering dibaca secara puitis di Al-Quran disebut kuda perang itu demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah, gitu, luar biasa. Jadi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi dia penuh motivasi, dan dia selalu melakukan akselerasi, ya, selalu melakukan percepatan. Yang hentakan kakinya memercikan api. Bagaimana kuda yang kalau dia bergerak itu memercikan api. Ibaratnya itu kinerjanya itu luar biasa. Nggak ada kuda kalau berlari keluar percikan api, tapi dia ada kuda yang berlari keluar percikan api. Berarti melakukan kinerja yang luar biasa. Yang menyerang ke tengah-tengah musuh, dia betul-betul punya efektivitas yang luar biasa. Di waktu pagi, dia menjadi pionir, selalu lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Dengan tiba-tiba, dia punya strategi yang luar biasa gitu. Nah, itu gambaran dari kuda perang. Nah, entrepreneur itu seperti kuda perang. Dan biasanya, ya ini menjadi kayak distribusi normal. Akan ada 20% saja dari kumpulan orang punya mental kuda perang, maka mental apapun yang ada, mau keledai, kayak bagal, mau zebra, itu biasanya akan ikut maju kalau yang 20%-nya mereka bergerak melakukan penciptaan nilai dan mereka melakukan kolaborasi. Sayangnya, kebanyakan di komunitas, saya sudah keliling hampir seluruh pemerintahan di Indonesia di daerah gitu ya, kalaupun ketemu orang-orang hebatnya, mentalnya masih mental zebra kebanyakan, belum mental kuda perang. Kalau hebatnya masih untuk diri sendiri, belum pada bisa membuat orang lain hebat juga gitu. Nah, mudah-mudahan di kumpulan alumni kita ini ada yang punya mental kuda perang gitu. Dia mampu melakukan penciptaan nilai sebagai sesuatu yang sangat luar biasa yang dibutuhkan untuk kondisi seperti yang kita hadapi sekarang ini, yang dia tidak hanya hebatnya buat dirinya, dia juga bisa mengangkat lingkungan sekitarnya karena dia punya kemampuan untuk selalu menciptakan nilai. Dia bisa membuat produk-produk baru, dia juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan
melakukan perubahan bisnis model dia, jadi tetap dia bisa eksis untuk sukses. Nah, energi ini, kenapa kita walaupun COVID-19, kita harus tetap optimis. Karena sebenarnya yang namanya rezeki itu energi. Dan dalam ilmu termodinamika 1 disebut bahwa ada yang namanya hukum kekekalan energi. Energi itu nggak ada yang hilang, ya, dia kekal. Ada yang namanya hukum termodinamika 2. Ya, jadi ingat dulu pelajaran fisika dulu ya pas kuliah ya. Hukum termodinamika kedua itu adalah energi itu bukan hilang, tapi dia berubah bentuk. Jadi sebenarnya yang kaya itu akan masih tetap ada kaya gitu ya. Ya, energi itu akan masih tetap banyak, nggak ada yang hilang, paling berubah bentuk, paling bergeser. Orang kayanya sebelumnya adalah A, nanti bergeser jadi B gitu. Ya, bisnisnya yang tadinya maju itu adalah PT X, nanti berubah bisnis yang berkembang PT apa gitu. Nah, jadi energi nggak hilang, jadi tinggal siapa yang punya energi luar biasa, dia yang akan ini apa? Yang akan eksis. Nah, makanya kita perlu punya peta ya. Ini saya suka membantu melakukan pemetaan ya. Karena banyak orang yang salah memilih kegiatan-kegiatan, salah memilih strategi karena dia tidak petakan dulu. Banyak orang langsung ngetrennya seperti apa, masuk online semua, melakukan perubahan tanpa dia melakukan pemetaan dulu. Nah, ini saya menerapkan manajemen resiko untuk di kondisi COVID ini. Jadi ya, kita bisa baca ya. Ini di individu dulu ya, di individu ya, seberapa gawat, dan juga mungkin kita perlu petakan teman-teman kita ini sebenarnya banyaknya ada di daerah mana. Disebut gawat itu merah. Gawat itu artinya yaitu betul-betul harus dia tergantung orang lain. Dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kuning itu survival, ya kuning agak orange ya, survival, dia hanya bertahan saja ya dengan penuh kekhawatiran. Ada yang maaf yang tadi orange ya, ini yang kuning, dia walaupun kondisi COVID dia masih tetap bisa produktif ya. Nah, yang hijau itu adalah yang aman. Bukan sekedar dia produktif untuk saat ini, tapi dia masih bisa berpikir untuk yang jauh ke depan gitu. Nah, kalau kita menganalisis secara pribadi, ini ada yang namanya resiko itu ada profesi. Kalau yang namanya pegawai negeri, ya dengan COVID ini dia tidak terasa karena per bulan dia ini apa tetap masuk, terjamin ininya apa masukkan per bulannya gitu. Ya. Kalau yang pegawai swasta per bulan tetap masuk. Kalau dia bekerja di perusahaan yang perusahaannya tidak terdampak sama ini apa COVID-19 gitu ya. Yang profesional, nah ini yang profesional itu kadang situasi sekarang terdampaknya banyak karena banyak yang tidak berjalan. Karena pegawai negeri sama pegawai swastanya banyak menghentikan program, maka profesionalnya pun berhenti program. Terpaksa dia mantap makan tabungan jadinya gitu kan. Ya. Nah, ada yang wirausaha besar maupun wirausaha harian. Wirausaha besar relatif dia punya tabungan lah. Dia bisa tetap membayar karyawannya dengan tabungan, tapi yang namanya wirausaha harian, nah ini yang dia sangat terdampak sekali. Ya. Nah, kita bisa memetakan diri kita, ya. Apakah kita punya tabungan atau tidak, memadai atau tidaknya, asetnya, punya aset lancar enggak? Bisa jadi orang punya aset di mana-mana, tapi dia tidak lancar, tidak seketika itu bisa digunakan ya, atau punya hutang. Nah, ini sebenarnya menjadi peta bagaimana diri kita nanti mengambil kegiatan-kegiatan kita, mengisi kegiatan dan mengisi strategi. Banyak yang dia sebenarnya di merah, melakukan aktivitas seperti orang yang proaktif gitu. Memikirkan ke depan, masa depan, dan sebagainya. Padahal dia di merah gitu. Atau ada juga sebenarnya, dia itu kondisinya
di hijau atau di kuning, tetapi dia memanfaatkan situasi COVID seakan-akan menjadi peluang bisnis untuk mendapatkan banyak bantuan atau banyak privilege tertentu gitu. Karena dia sebenarnya tidak punya peta ini. Nah, kalau punya peta, akhirnya kita bisa tahu mana yang betul-betul harus kita bantu, dan kita pun tahu apakah kita memang butuh bantuan atau tidak. Nah, itu berlaku juga nanti untuk di bisnis. Nah, kita harus kenali juga bisnis kita, ya. Ada yang namanya BAP, Business as Proxy. Apa itu bisnis as proxy? Bisnis kita itu adalah kepanjangan tangan kepentingan pihak di luar Indonesia. Ya, ini namanya bisnis as proxy. Perusahaannya, bisnisnya ada karena ada kepentingan dari pihak luar. Hati-hati, banyak yang kenapa proxy? Proxy itu orang yang menjalankan bisnisnya tidak sadar. Seakan-akan dia bermanfaat banyak, tapi sebenarnya dia kepanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ada juga bisnisnya yang bau, ya. Ini hati-hati. Banyak yang bisnisnya bau itu karena usang, karena dia bisnis as usual. Sudah situasinya berubah, ya. Dia tidak mau melakukan perubahan, dia jalankan bisnis seperti apa adanya. Lama-lama dia akan usang dan akan bau gitu ya. Nah, kita harus entrepreneur, ya. Kenapa butuh entrepreneur? Karena dia akan melakukan bisnis out of the box. Dia melakukan bisnis yang di luar dari yang ada, ya. Dan kalau bisa malah dia melakukan yang namanya bisnis no box. Bisnis no box itu adalah bisnis yang dia bermain di atas peraturan. Peraturan tidak bisa mendefinisikan bisnisnya itu. Itu bisnis no box. Dia yang membuat aturan sendiri. Dia yang membuat sistem sendiri. Karena dia memang sangat-sangat baru dan sangat luar biasa. Nah, entrepreneur itu dibutuhkan agar kita tidak BAP dan tidak bau, tetapi kita minimal BOB dan kalau bisa BNW, bisnis no box. Bisnisnya tidak ada batasan. Peraturan pun bingung, sama seperti ketika mulainya ojek online. Peraturan-peraturan di Indonesia maupun di dunia itu semuanya kebingungan untuk mendefinisikan, untuk menyikapi bisnis itu. Karena dia bisnisnya no box. Nah, kenapa kita perlu memetakan ini? Supaya kita punya strategi dan sikap-sikap yang tepat. Banyak yang salah strategi. Ada orang yang sedang mengalami merah, gawat, malah dia melakukan yang produktif atau yang proaktif gitu. Berikutnya, nah ini gambaran bagaimana untungnya kalau jadi entrepreneur. Jadi setiap saat itu harus jadi entrepreneur. Karena kalau tidak jadi entrepreneur, dia akan terjebak kayak kalau kita masuk ke dalam lingkungan bisnis yang padat sekali gitu. Ya. Kalau bau itu seperti ini. Nah, untuk BOB dan bisnis no box, dia benar-benar mengendalikan lingkungan bisnis dia gitu. Peraturan aja menyesuaikan dengan yang dia bangun gitu. Nah, itu sedikit sharing yang bisa disampaikan ya. Begitu pentingnya kita punya energi, begitu pentingnya ada orang-orang di dalam satu komunitas yang dia punya mental entrepreneur, dia menciptakan value, menciptakan nilai, melakukan terobosan gitu ya, sehingga situasi segawat apapun itu sebenarnya masih tidak akan berdampak signifikan. Walaupun ada yang mengalami seperti ini ya gawat ya, harus survival, insya Allah akan terbantukan oleh yang proaktif dan produktif, asal apa?
asal orang hebatnya, ya, orang hebatnya tidak bermental zebra, tapi bermental kuda perang gitu. Justru kehebatannya itu bisa membantu yang keledai, bagal, dan zebra. Ya. Nah kalau bisa, ya harapan saya sebenarnya kita teman-teman tuh di angkatan 90 semuanya ini harus jujur ya, karena jujur itu landasan awal. Sebenarnya yang gawat siapa aja, survival siapa, produktif, proaktif ya, sehingga ini semua nanti bisa dikolaborasikan, semuanya tidak sampai harus mengalami sesuatu yang sangat ya beresiko tinggi ya, sampai ada yang kelaparan atau ada yang kesulitan, ada yang gabut, galau buta gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak terjadi sinergi yang bagus antara yang proaktif, produktif, survival sama yang gawat. Mereka hidup sendiri-sendiri ya, tanpa terkoordinir, sehingga yang gawat ya gawat dia dengan kegawatannya, yang proaktif dengan ini ya, proaktifnya. Nah, penciptaan nilai itu kalau bisa nanti supaya yang proaktif, produktif itu bisa ikut membawa ke yang gawat, survival, itu kita butuh apa yang disebut dengan, saya suka menyebutnya dengan visium ya. Visium itu ini istilah yang kalau di kamus besar bahasa Indonesia nggak ada, karena ini dulu saya yang menyampaikan di Kemdikbud untuk dimasukkan, karena biasanya yang ada adalah visi, atau yang ada visium tuh visum ya di rumah sakit. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan tempat ya, itu belakangnya biasanya ya. Ada laboratorium, sanatorium. Jadi selalu kalau menunjukkan tempat belakangnya Makanya kan ada toilet umum gitu. Juga tuh belakangnya gitu ya. Nah, jadi semua yang proaktif tadi ya, yang dia menciptakan nilai itu, dia harus bisa mewujudkannya menjadi sesuatu yang konkret, bukan cuma di atas dokumen kertas saja ya, coretan-coretan, tapi dia menjadi sebuah tempat yang inspiratif, dan itu jelas di setiap ini masanya gitu. Ada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, bagaimana mungkin orang bisa membayangkan 20 tahun ke depan seperti apa kalau dia tidak punya kemampuan, saya sering menyebutnya sugesti, asosiasi, imajinasi. Itu kemampuan luar biasa yang dia bisa mendeskripsikan semua tahapan rencana ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya dulu belajar ini pas pergi di Belanda, di Spenningen, itu ada satu pantai yang dia itu sampai bisa mendeskripsikan sampai 20 tahun ke depan tuh secara konkret, dan itu dia tampilkan di dalam sebuah tempat di Korea Selatan ya, bagaimana industri elektronik mereka bisa Samsung bisa mengalahkan Sony karena mereka mempunyai yang semacam yang namanya visium ini. Saya walaupun tidak ikut mengalami di kondisi sekarang, 15 tahun yang lalu ya, itu yang namanya di satu gedung khusus, bagaimana rencana strategik dari industri elektroniknya Korea Selatan untuk mengalahkan yang namanya industri elektroniknya Jepang, dan itu luar biasa. Seakan-akan kita sudah pergi ke masa depan, saking mereka mampu mewujudkan visi sesuatu yang di depan itu ke dalam sebuah tempat yang kalau kita masuk ke sana, ya kita melihat, kita mendengar, kita mengalami, seakan-akan yang masa depan itu sudah terwujud di masa sekarang. Itu dahsyat sekali gitu. Dan luar biasa, ketika saya tanya di Korean Productivity Center, kenapa Korea Selatan, Samsung bisa mengalahkan Sony, ada satu yang mereka lakukan, yaitu mereka melakukan pergeseran value of time. Jadi kalau orang Jepang katanya dia itu harus tepat waktu, maka di Korea Selatan mentalitas yang ditanamkan sedemikian rupa itu adalah satu.
Kalau sama-sama tepat waktu, maka dia tidak bisa mengalahkan Jepang. Dan itu ditanamkan dari sejak kecil, buat tepat waktu itu terlambat. Dia ditanamkan untuk punya mental selalu untuk jadi yang terdahulu, untuk menjadi orang-orang yang terdepan gitu. Ya. Nah, kalau kita kebanyakan bukan visium, tapi kebanyakan museum gitu. Saya sering memanasi untuk setiap provinsi. Jadi jangan di Taman Indonesia, ya, ada kan Taman Mini Indonesia Indah itu ada anjungan-anjungan, isinya banyak museumnya, visiumnya jarang ada gitu. Perusahaan-perusahaan Indonesia pun museumnya banyak, visiumnya jarang gitu. Nah, visium itu seperti apa konkretnya? Nah, dia mampu menjabarkan visi dia, ya, gambaran ke depan dia, ke dalam kumpulan kompetensi-kompetensi apa yang harus dipelajari, dan dia mampu mendeskripsikannya ke dalam prosesnya seperti apa, teknologi yang dibutuhkannya seperti apa, kemudian regulasi apa yang dibutuhkan, dan ini yang paling penting, resikonya, ya, resiko apa? Nah, kalau sebenarnya dulu saya sudah pernah menyampaikan ke pemerintah di Indonesia untuk mempunyai yang namanya National Risk Management, supaya kalau terjadi semacam kayak COVID seperti ini, itu tidak akan terlampau berdampak signifikan buat negeri ini. Namun sayang, itu belum, sampai sekarang belum ada yang menindaklanjutinya, sehingga terasa sekali ketika ada perubahan lingkungan strategik yang luar biasa, itu mengalami dampaknya yang luar biasa karena risikonya tidak dimitigasi. Dan bagaimana bisa memitigasi risiko ini kalau tidak bisa membuat regulasi tentang masa depan? Kebanyakan regulasi-regulasi kita masih berbasisnya ke masa lalu. Kalau kita tidak bisa membayangkan teknologi apa yang akan diperlukan untuk ke depan, proses seperti apa, dan kompetensi seperti apa di masa depan yang bisa kita bangun. Nah, mudah-mudahan semakin banyak perusahaan, bisnismen, pengusaha di Indonesia yang membuat visium, pemimpin-pemimpin Indonesia membuat visium, itu akan membuat masa depan Indonesia itu lebih jelas, lebih konkret, lebih menginspirasi, lebih menggerakkan, sehingga nggak ada tuh istilah kalau ditanya tentang masa depannya nggak tahu, gelap gitu. Nah, kalaupun datang semacam COVID itu pun, kalau sudah punya yang seperti ini, dia punya manajemen resikonya gitu. Itu untuk siapa yang seperti ini? Ini omongan ini nggak bisa dijalankan untuk orang-orang yang mengalami yang merah. Yang tadi saya sampaikan visium adalah untuk orang-orang yang proaktif. Artinya apa? Untuk orang-orang yang sebenarnya tabungannya masih banyak dan dia tidak terdampak dengan COVID. Tapi kalau orang-orang yang gawat, survival, itu nggak bisa dia mikir jauh-jauh, ya. Yang mungkin butuh bantuan, ya, dibantu malah, ya, harusnya. Dan jangan segan-segan jujur untuk meminta bantuan. Dan ada juga yang survival dan produktif, itu ada satu hal yang harus kita lakukan adalah mengubah bisnis modelnya, kanvas model bisnisnya itu harus dilakukan perubahan. Ada yang menarik pengalaman saya, kebetulan saya sekarang pelukis, ini saya kemarin mencetak ini sejarah dunia. Satu pameran yang cuma berlangsung di pembukaan dan habis itu langsung ditutup. Karena malamnya pembukaan, besoknya pengumuman ini PSBB, dan pameran itu ditutup gitu. Semua akhirnya tidak bisa berpameran. Nah, mau tak mau sekarang mulai rame pameran online dan sebagainya. Nah, ada juga dorongan, saya mendorong menggerakkan yang namanya barter, ya. Barter, jadi untuk mempercepat kita saling bantu. Saya sedih sekali, ada teman saya cerita dari Banten, dia punya beras yang banyak, dia tidak laku dan tidak bisa membayar buruhnya, karena orang berpikiran,
beras itu harus jadi uang dulu, baru nanti bisa bermanfaat gitu. Kalau dengan barter itu bisa dengan cepat. Saya tadi dengar ada Pak Ganjar, ya, dia pun mulai tentang jogo tetangga, ya, jaga tetangga itu. Salah satunya dengan menerapkan apa yang disebut dengan barter. Nah, untuk teknisnya ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa sharing bagaimana untuk yang gawat survival itu mengubah kehidupan dia, kebiasaan dia. Saya contohkan, saya kadang di rumah, ya, yang tadinya beban, yang tadinya mengeluarkan uang, diubah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Tadinya punya kolam isinya ikan hias, diganti jadi ikan lele gitu. Nah, itu banyak yang teknis-teknis yang harus dipersiapkan atau dilakukan oleh orang yang mengalami gawat, survival, maupun yang proaktif dan produktif. Terutama untuk proaktif, produktif, ini berarti orang-orang yang kuda perang, ya, jangan sampai terjebak menjadi zebra yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi kita harus sama-sama menjadi satu kesatuan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisnisnya akan lebih berkah, lebih membahagiakan. Itu saja sharing dari saya. Yang mental entrepreneur itu adalah bagaimana kita mempunyai mental untuk selalu menciptakan nilai, menciptakan bukan sekedar bisnisnya maju, tapi memberikan manfaat dan meminimalkan resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada sharing yang lain melengkapi. Waalaikumsalam. Keren. Luar biasa Kang Asep, terima kasih banyak. Ya. Banyak sesuatu yang baru saya dengar. Keren. Monggo. Yang lagi yang baru pada bergabung, silakan. Pak Asep. Izin. Enggak, justru saya sangat salut. Mas Ivan boleh nanya langsung nih? Boleh. Bebas saja langsung. Ini pertama saya sangat salut dan bangga punya kawan yang hebat seperti ini. Tadi saya sih sebetulnya teringat itu surat Al-Adiyat, ya, itu surat yang ke-100 luar biasa dijabarkan. Saya baru juga punya pemahaman kalau memercikan api itu maknanya kinerja yang hebat gitu. Itu sangat positif sekali. Kalau saya menyimak Kang Asep tadi, sebetulnya ada 2 poin. Pertama, kita semua saya yakin pengen menjadi kuda perang gitu, ya. Pasti tidak mau kita menjadi jagal, apalagi begal atau keledai gitu, ya. Kita semua pasti pengen menjadi kuda perang. Yang kedua, tadi yang paling hebat itu yang proaktif, ya, artinya yang memang tidak hanya hebat sendiri tapi juga bisa menghebatkan orang lain. Ini sebuah inspirasi yang sangat bagus sekali. Cuman mungkin Kang Asep bisa ngasih tips atau cara yang simple buat kita, bagaimana kita bisa di angkatan 90 ini sebanyak-banyaknya menjadi pribadi-pribadi yang kuda perang yang aktif tadi gitu. Itu Kang Asep, monggo. Terima kasih, Kang Asep. Jadi sebenarnya tidak harus semuanya jadi kuda perang. Ya. Justru karena lemahnya kita itu, kita jarang melakukan pemetaan. Jadi setelah trend watching, itu langsung melakukan strategi dan aksi gitu. Padahal lakukan trend watching, baca situasi, lakukan pemetaan, baru pilih strategi dan aksi. Kebanyakan di kita lupa melakukan pemetaan itu. Nah, harus ingat ke Pareto 20-80 tadi. Jadi nggak harus semuanya jadi ini, kuda perang. Karena akan selalu terjadi distribusi normal. Yang paling penting itu kita semua jujur menemukan siapa yang 20% itu. 20% yang strategik, dia itu bisa menjadi apa yang kalau di bahasa bisnisnya itu disebut dengan
pengungkit strategik leveraging. Kalau bisa orang, bisa produk, bisa apapun, dia harus mulai bisa mencari apa yang disebut dengan strategic leveraging dia. Ya, sesuatu yang kalau itu baik, kalau itu bergerak, kalau itu berubah, maka yang lainnya akan ikut secara otomatis berubah gitu. Paling penting buat kita temukan 20 itu gitu. 20 itu ngumpul, bahasa saya melakukan ngedate ya. Date itu ngedate ya, dialog aspiratif, terencana, efektif gitu. Jadi kita mau tak mau ya harus sering-sering ngumpul kayak begini ya. Ngumpul-ngumpul kayak begini untuk terutama yang 20 ini berkumpul lakukan dialog aspirasi terencana efektif tadi dan memikirkan juga yang lainnya gitu. Kemudian lakukan rencana aksinya. Ya. Setahu saya itu, saya punya konsep yang namanya 147 Mas Dasep, ya untuk semuanya. Si 20 itu akan bisa bermanfaat buat yang lainnya ketika dia harus punya satu. Dia harus punya markas. Ya. Harus punya markas. Satu itu markas. Di markas itu isinya itu tadi harus ada visium. Sebenarnya contohlah kita alumni ini, alumni 90 ini mau buat apa sih di ke depan itu? Dan itu terjabarkan konkret sekali ya di markas itu gitu. Jadi siapapun nanti yang datang ke markas itu dia akan melihat oh ke depan akan seperti ini. Dan markas itu nanti akan menyatukan frekuensi. Nah, yang paling penting ya bagaimana kita bisa bergerak itu adalah bahwa kita satu frekuensi. Proses seperti ini adalah proses untuk menyatukan frekuensi. Ya. Forum-forum seperti ini kita berbagi pemikiran sebenarnya dalam rangka menyamakan frekuensi, ya, menyamakan frekuensi yang itu nanti akan menghasilkan yang tadi internal driven, pendorong dari dalam. Itu yang luar biasa. Itu Mas David, Mas Dasep singkatnya ya. Ya kalau itu kayaknya perlu panjang itu, ya. Ada teknik yang pelatihannya itu saya biasanya 3 hari bukan frekuensi agar semua orang itu punya pikiran yang sama, tergerak oleh sebuah ide-ide besar ya, dan dia mempunyai energi yang gak habis-habisnya gitu. Ibaratnya itu baterainya itu bukan alkalin tapi super alkalin, gak pernah habis ide, gak pernah habis pemikiran, gak pernah habis produk, nggak pernah habis karya, ya itu terus mengalir karena dia mampu mengakses yang bagian dalam itu. Banyak orang yang dia buntu, akhirnya hanya mengikuti, membaca tren aja tidak menjadi trendsetter gitu. Nah mudah-mudahan di 90 ini ada yang hebat bisa melakukan trendsetter. Itu saja yang mungkin yang lain bisa menambahkan. Silahkan yang lain ada yang mau silahkan ya. Ini forum bebas loh ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol, saling bertukar pikiran, pendapat, ide, bebas saja. Bukan seperti di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan keren Kang Asep Hairullah. Ya, keren banget. Baru kali ini ketemu istilah-istilah yang baru buat saya ya. Karena nggak setiap hari ada date, yaitu dialog, aspirasi, terencana efektif, kemudian kita membentuk markas, kemudian kita menyatakan dalam suatu frekuensi yang sama itu tepat banget. Mungkin kalau dari saya angkatan 90 yang sekarang alumni 90 maaf. Yang digawangi oleh Kang Mas Ivan itu sebenarnya kalau perasaan dari pikiran saya sudah mulai kayak dari produktif ke apa istilahnya kuda perang ya atau proaktif ya. Jadi
dari Pareto 20-80, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Mas Ivan bisa menjadi kuda perang bagi 80 yang masih gawat atau yang survival dan gawat gitu ya. 20% produktif dan proaktif bisa membawa yang 80% yang gawat dan survival. Ya, tapi intinya adalah betul harus ada kejujuran pemetaan dari diri kita masing-masing. Dan saya baru sadar karena baru mulai terbuka wawasan nih dengan paparan dari Kang Asep. Itu mungkin saya dari saya sih mudah-mudahan bisa terwujud dari 90 dengan mulai kepedulian yang Kang Mas Ivan gerakan gitu ya. Saya baru mengikuti step by stepnya ya gitu. Cuma mungkin arahnya biar lebih terjabarkan dengan jelas dan tepat, mungkin harus ada pemetaan. Nah harus ada mungkin kalau misalnya perlu 3 hari training seperti ini, ya insya Allah gitu ya. Kalau misalkan baik buat ambil piknik ya kedepannya ke gitu. Rumah, mungkin masih yang bisa bahagia merefleksikan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin teman-teman semua rindu dengan wajahnya Mas Sunita ya. Iya. Enggak, saya lagi nggak pakai baju. Harus pakai baju. Justru itu, kalau udah pakai baju kan udah biasa. Nah ini Pak Fuad kuda perang nih. Amin, amin. Ntar saya pakai uji dulu lagi Tunggu lagi nge-lag nih, jadi nggak bisa keluar gambarnya. Bukan bermaksud sembunyi. Saya ini lagi tidur-tiduran sambil ini lagi di handphone jadi. Ya biar tahu posisi tidurnya kayak apa, nggak apa-apa. Tahan ternyata. Bisa aja. Ntar saya nyalain video baru pakai baju ntar. Ya udah itu aja intinya dari saya, mudah-mudahan bisa terrealisasi yang 3 hari training, atau misalnya Mas Ivan punya visi yang bisa membuat 20% ini jadi kuda perang gitu, dari produk jadi proaktif dan seterusnya lah. Enggak lah, saya bukan kuda perang, saya semut kecil. Kalau nunggu 3 hari training kan kita nunggu COVID-nya pergi. Mungkin bisa pecah-pecah menjadi berapa kali Zoom meeting misalnya gitu. Ya, udah pakai baju. Woi. Lipstiknya belum dipakai, lipstiknya belum pakai. Deninya juga lipstik belum. dulu. Enaknya gini kalau online itu jadi kita bisa tidur-tidur. Secara modul ada berapa modul Kang Asep yang kira-kira tepat buat kita nih? Yang entrepreneur itu ada 3 ini loh. 3 modul ya? Entrepreneur. Tapi entrepreneur itu tidak selalu harus kaitannya dalam usaha, Kang Asep ya. Itu ya, kan betul. sifat untuk selalu yang membantu. Kita kejar mentalnya itu. Ya, mentalnya. Jadi memang ada orang entrepreneur yang dia tumbuh dalam bidang-bidang sosial, ada. Ya. Ada entrepreneur yang selalu profit oriented, ada, ya kan? Ada entrepreneur dalam bidang pendidikan pun juga ada, ya kan? Ya. Dalam semua hal ada. Jadi yang intinya adalah semangat dia untuk selalu bermanfaat gitu kan ya. Ya, bermanfaat dan menghasilkan sesuatu baru yang luar biasa. Nah ini saya contohkan nih. Ini ada beras ya. Sama gelas, sama pensil. Nah ini tugas ini. Tugas setelah ini langsung. Nanti ambil beras, ya ambil gelas diisi beras, terus ambil pensil, terus tancapkan gitu. Ya. Nanti kalau pas kita tancapkan kemudian bisa kita pegang seperti ini gitu. Jadi nggak jatuh gitu gelas sama berasnya. Nah itu tandanya kita sudah punya frekuensi khusus itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ini menarik ya. Menariknya itu ini kebetulan berasnya beras mahal gitu. Beras yang bermerek, yang di Alfamart bermerek ya. Itu saya tadi tancapkan langsung sekali langsung jadi. Kasih air kagak? Dikasih air nggak? Dikasih lem. Nggak, ini benar-benar murni. Tancapkan langsung gitu. Oh. Lem cair, ada lem cairnya ya? Nggak ada. Praktek sekarang. Praktek nanti, silahkan dipraktekkan di rumah.
Ini menguji, bisa nggak? Ya, ini menguji apakah semua elemen dalam diri kita itu menyatu enggak gitu. Ruh, raga, rasa, rasionya menyatu enggak. Nah, kalau di dalam bisnis, ini kaitannya dengan solidity. Apakah marketing, keuangan, ya SDM dan sebagainya itu menyatu enggak gitu. Ya. Nah, kalau berasnya, saya pernah pakai beras ini Raskin ya. Itu saya perlu 4 kali baru bisa gitu. Ternyata energi itu betul-betul ada gitu. Ada energi murahan sama energi yang berkelas tinggi. Ini real betul-betul kalau yang itu cepat ininya nancapnya. Tapi kalau beras murahan itu betul-betul butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau organik ya, kalau beras organik biasanya ya. Soalnya di saya tuh organik dan kita pesen khusus untuk ditanamkan organik gitu untuk lingkungan dicoba kita. Aja mah. Ini jadi kalau ibu-ibu mau nguji beras bagus atau tidak, salah satu tekniknya ini gitu. Dipadetin gitu ya, gitu ya. Ya kuncinya dipadatin gitu. Ayo sih coba sih. Coba aja pergi sekarang. Beras tancap gitu. Beras. Ada Penasaran. Tadi yang ditancepin itu apa? Apa? Yang ditancepin itu apa sih? Pensil. Oh iya. Kalau mau naik kelas lagi, pisau tancapkannya itu. Itu naik kelas lagi. Oh beda-beda barang, beda ini. Beda tingkatan ininya konsentrasi kitanya. Yang paling tinggi pakai sedotan coba deh. Ya. Berarti kalau pakai pensil lolos, naik lagi ke pisau gitu kali ya? Lanjut ke pisau. Kan biasanya kalau yang pisau bisa, pensil pasti bisa gitu. Jadi yang tadi itu energi tadi itu membedakan antara kerja sama kinerja. Kebanyakan kita itu banyak yang kerja, bukan kinerja. Bedanya di mana? Kalau kinerja itu ada kata in-nya. In itu dari dalam gitu. Ada sesuatu yang kerjaannya dia pakai idealisme, bukan sekedar bisnis as usual. Nah itu akan jadi kinerja luar biasa itu. Nah, kebanyakan di kita ya mungkin saya sebenarnya ingin protes sama presiden, jangan kerja, tapi harusnya kinerja itu. Mantap. Bisa? Kalau belum bisa, tandanya harus ke Taman Bahagia dulu. Ayo Suhe, cobain. Bos Fuad gimana? Pusingnya sudah berkurang? Waktu kita meeting terakhir kan kelihatannya lagi pusing banget. Hidupnya tinggal bilang sebulan lah, sehari lah. Kan udah mulai senyum-senyum kayaknya udah mulai lancar nih. Alhamdulillah. Banyak yang nyemangatin. Banyak yang menyemangatin. THR cair. Amin. Ngewantet lagi. Orang jualan makanan. Iyalah, ya, apa aja. Yang penting apa aja. Dengan jualan makanan malah bikin 2 PT makanan sama PT IT. Ya udahlah, disyukurin aja. Alhamdulillah. Kang Asep mau nanya dong, mau nanya ke Kang Asep nih. Boleh. Ya, nah ini nih. Kan aku kan barangkali kan aku kan orangnya visual ya. Aku udah bikin blueprint bisnis ya. Blueprint bisnis aku udah bikin sampai tahun 2036. Ya. Cuma belum divisualkan ya. Tadi yang cerita di Belanda tadi atau di Korea tadi itu ada visualnya enggak contohnya gitu. Ya. Ya memang dengan adanya COVID ini juga kita jadi ya mudah-mudahan kita yang proaktif sama yang itu ya satu lagi ya. Jadi ini bisnis roadmap saya jadi penuh ini. Nah ini kan,
ini. Ya. Gitu. Jadi malah ya alhamdulillah jadi malah penuh dengan Covid ini, malah jadi sempet mikirin itu. Cuma tadi yang kepikiran saya tuh udah bikin visium belum kalau yang semacam itu gitu loh. Ya. Ya. Punten ya, tolong ya. Oke. Mohon ya. Jadi kalau visium itu dia konkretisasi ya. Jadi dia tidak hanya dilihat, tapi kalau bisa didengar, dan orang itu seakan-akan mengalami masa depan itu gitu. Ya. Kenapa akhirnya disebut dengan visium? Jadi kayak saya ceritakan tadi, saya di Korea Selatan masuk ke satu gedung di 15 tingkat, di 2 lantai di atasnya itu, di situ ada segala sesuatu terkait Bandara Incheon. Jadi pas saya ke sana, Bandara Incheon tuh nggak ada, masih 2 bukit, ada 2 bukit gitu ya. Dan itu baru terwujud 15 tahun kemudian. Tetapi pada saat 15 tahun sebelum terwujud, itu saya masuk ke dua ruangan di 2 tingkat di gedung itu, ada yang berbentuk tulisan-tulisan. Ya, ada juga ruangan berupa film di situ, ya. Ke ruangan selama 25 menit masuk ke situ, dan seakan-akan gedung itu sudah jadi gitu. Gedung itu sudah ada, dan saya seakan-akan sudah melihat gedung itu, sudah merasakan ada di gedung, bukan di gedung, di bandara ya, maaf. Bandara itu sudah ada. Dan dahsyatnya ketika dua bukit diratakan jadi Bandara Incheon, disitulah menjadi momentum luar biasa, produk-produk elektronik dari Korea Selatan menyebar ke dunia gitu. Dan itu sudah tergambarkan di dalam 2 tingkat di gedung itu gitu. Dan dahsyat. Jadi apalagi zaman sekarang Fuad ya, ada yang namanya augmented reality. Apa itu? Augmented kan ada virtual reality, ada augmented reality. Kalau virtual reality, kita masuk ke dunia virtual, maka harus pakai kacamata kita lihat, karena kita masuk ke dunia virtual. Nah, kalau augmented reality, itu adalah dunia virtual masuk ke dunia nyata gitu. Sehingga kita tidak perlu pakai kacamata. Apalagi akan lebih dahsyat lagi kalau pakai hologram. Nah, yang hologram Indonesia belum mampu, tapi kalau augmented reality, teman-teman IT kita, Telkom, dan beberapa yang bergerak di bidang IT, mereka sudah mulai menguasai yang namanya augmented reality. Dengan augmented reality itu, maka masa depan tadi itu bisa dimunculkan sekarang. Jadi orang seakan-akan mengalami langsung masa depan itu gitu. Itu pakai teknologi, tapi bisa dilakukan juga dengan, kalau saya sering menyebutnya dengan learning from the future, pakai kekuatan SAI tadi, sugesti, asosiasi, imajinasi. Biasanya saya suka bantu orang bisa masuk masa depan dia, mengalami apa yang menjadi visi dia, menjadi target-target dia, dan akhirnya dia bisa tergambarkan dengan jelas tadi itu apa yang menjadi kompetensi yang harus dibuat oleh dia, apa yang menjadi proses yang harus dilakukan oleh dia, teknologi apa yang harus dia buat, regulasi apa yang harus dia pengaruhi, dan resiko apa yang harus dia mitigasi. Itu bisa dengan cara masuk learning from the future. Kita pergi seakan-akan ke masa depan, pakai sugesti, asosiasi, imajinasi. Jadi bisa ada pakai teknologi internal manusia, bisa juga pakai teknologi eksternal berupa augmented reality. Di Indonesia yang jago-jago augmented reality sudah banyak. Mas Fuad tinggal cari, buat iklan, dicari orang yang menguasai augmented reality. Dahsyatnya visium, orang itu betul-betul dia tidak perlu disuruh-suruh, dia benar-benar tergerak karena sangat kebayang sekali kontribusi dia ke depannya akan jadi apa gitu. Ya beruntung Mas Fuad sudah bikin sampai 2036, mungkin nanti perlu dituangkan jadi visiumnya. Insya Allah saya siap bantu lah.
menuangkan jadi visiumnya. Nuhun. Bicara pengusaha itu beda ya. Padat, tepat, langsung kena. Kira bos? Ya, amin. Jadi itu yang dibuat Mas Fuad baru visual saja, belum visium. Oh yes. Yeah. Jadi kalau saya mau bikin visium, misalkan saya sediain ruangan 3 kali 3 meter gitu, cukup nggak? Oke nggak? Bisa nggak salah satu cara aja itu? Ya nggak apa-apa sebagai mulai pertanda gitu. Oke. Itu jadi semacam strategic room di sana jadinya. Yes. Segala sesuatu yang strategik ya semacam markas sebenarnya jadinya. Betul. Boleh. Siap. Nuhun.